Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arafena Jatailah. Di sini saya akan membahas ekosistem melawan perubahan iklim. Siapa yang bakal bertahan? Lanjut, apa itu ekosistem? Simpelnya, ekosistem itu adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem itu kayak komunitas yang asik dan saling support, tapi versi alam. Jadi, dalam satu tempat kayak hutan, laut, atau bahkan kota, semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme, bekerja sama bareng lingkungan mereka, yaitu air, tanah, dan udara. Mereka tuh punya role masing-masing, kayak di tim kerja. Ada yang jadi penyedia makanan, tumbuhan. Ada yang jadi ngebersihin makanan yang udah bekas atau sisa-sisanya, yaitu decomposer. Ada juga yang jadi pengontrol populasi, yaitu predator. Nah, mereka tuh saling nyambung dan bikin ekosistem itu jadi balance. Nah, apa sih masalah dari ekosistem? Nah, beberapa tahun ini kita malah merasa lah kayak hujan terus atau yang kayak ini panas banget gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena ulah manusia sendiri sih, yaitu pemanasan global, polusi, dan deforestasi. Nah, kemudian itu ekosistem mulai kacau dan cuaca makin gak jelas. Hewan-hewan kehilangan rumah atau habitatnya, dan kita juga kena dampaknya loh guys. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena iklim merupakan fondasi dari ekosistem. Nah, jika terjadi perubahan iklim, maka ekosistem jadi sakit deh. Nah, emang sepengaruh itu perubahan iklim terhadap ekosistem? Mari kita jawab. Nah, ekosistem dan perubahan iklim itu sangat berpengaruh ya. Jadi perubahan iklim ini bikin ekosistem ini jadi sakit. Kenapa? Pertama, habitat makhluk hidup jadi lost forever atau hilang selamanya. Seperti kutub utara yang makin meleleh. Kan kasihan banget tuh beruang kutub rumahnya tenggelam. Atau Amazon yang makin botak gara-gara penebangan liar dan perubahan pola hujan. Kedua, spesies antara mereka atau bertahan di sana atau pindah. Nah, ini nyambung ke Amazon yang botak ini ya, atau hilang habitatnya. Contoh dramatis kayak kerang yang stres alias bleaching gara-gara laut makin panas. Kedua, ada hewan yang tadinya santai di suatu tempat terpaksa pindah nih, tapi efeknya ya jadi bertengkar atau rebutan dengan spesies lokal yang ada di habitat itu. Ketiga, dampaknya adalah cuaca yang sangat gila. Dulu tuh hujan aja, ada pembagiannya gitu. Sekarang jadi pancaroba. Terus juga kalau hujan aja. Terus sekarang kalau hujan tuh sekali hujan bisa banjir segede gaban gitu. Terus ada juga kemarau yang makin panjang, sawah kering, dan petani-petani pada stres gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan terhadap dampak yang perubahan iklim hasilkan kepada ekosistem? Ada banyak cara untuk memulihkan kembali ekosistem ini. Di antaranya adalah 1. Memberi ruang untuk alam untuk healing. Ya, seperti kita juga butuh healing guys. Nah, healingnya alam tuh kayak tanam pohon lebih banyak. Nah, hutan tuh kayak AC alami. Kemudian pulihkan mangrove, lahan basah, atau apa saja yang bisa menyerap karbon. Kedua, stop nambah emisi. Jadi, kurangi pakai kendaraan pribadi. Nah, solusinya adalah naik sepeda atau kendaraan transportasi umum itu keren. Nah, bisa jadi kalian bisa kurangin pakai kendaraan pribadi ini, bisa pakai angkot atau bis umum gitu. Terus yang kedua, dukung energi terbarukan. Nah, ada kan kayak mobil listrik, habis itu PLTA, PLTU. Nah, itu harus didukung karena itu menggunakan sumber energi terbarukan dan itu sangat ramah lingkungan. Nah, yang C atau yang ketiga, gunakan teknologi yang keren. Contoh, teknologi yang nyedot karbon dari udara. Teknologi ini sangat membantu agar karbon monoksida di udara tidak berlebihan dan tidak merusak lapisan ozon juga. Selanjutnya, jangan lupa recycle atau daur ulang. Benda bekas itu harta karun.
kalau diolah dengan benar. Nah, bener kan, kayak plastik, botol aqua itu tuh kalau diolah atau di recycle bakal jadi penghasilan juga kok. Nah, yang terakhir ada jadilah generasi peduli. Nah, edukasilah teman-teman kalian soal gaya hidup ramah lingkungan. Ini juga berlaku kepada guru-guru di sekolah. Jadi kita mulai sekarang bisa edukasi kepada murid-murid kita tentang gaya hidup ramah lingkungan. Mulai dari hal kecil seperti kurangi plastik atau pakai barang yang eco-friendly dan terhemat listrik. Nah, contoh nyata dari tindakan ini adalah Great Barrier Reef di Australia. Terumbu karang terbesar di dunia memutih akibat kenaikan suhu. Nah, ini adalah dampak dari perubahan iklim ya. Nah, gara-gara itu ia jadi memutih nih, jadi kurang bagus gitu. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah kita menanam ulang atau pembibitan karang dan regulasi pariwisata. Nah, kedua ada hutan mangrove di Asia Tenggara. Nah, mangrove ini sangat banyak melindungi kita dari badai dan arus yang kayak arus pasang dari laut gitu. Jadi upaya kita untuk melestarikan hutan mangrove itu seperti rehabilitasi mangrove di Indonesia. Nah, jadi siapakah yang menang antara ekosistem atau perubahan iklim? Berdasarkan apa yang kita telah bahas, ekosistem itu memerlukan dukungan kita guys untuk dapat memenangkan pertandingan melawan perubahan iklim. Jadi sebagai manusia yang baik hati, maka kita harus dukung ekosistem agar hidup jadi nyaman dan tenang. Cara mendukung ekosistem dalam pertandingan ini adalah tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, menggunakan energi terbarukan, dan lain-lain sesuai kesadaran kalian masing-masing. Ini ada quote dari saya. Mari satukan niat, perangi perubahan iklim, dan jadilah pendukung ekosistem yang setia, karena kita yang akan juara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.